paling parah di pengeluaran ya guys ya. Di sini untuk gaji pemain tiap hari kita harus bayar 158 juta dan musim ini kita ngabisin 4 miliar. Cuma buat gaji pemain doang, Pak. 4 miliar, kocak. Bener-bener. Sementara pemasukan kita cuma 3,3 miliar, guys. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas gimana cara mengatasi krisis keuangan klub. Oke guys, jadi banyak banget teman-teman yang bilang, "Bang, gimana cara mengatasi krisis keuangan bang? Soalnya tim saya sebentar lagi bangkrut." Nah, katanya gitu guys. Tapi saya rasa bukan hanya 1-2 orang aja sih yang mungkin merasakan hal tersebut. Tapi banyak banget teman-teman yang baru mulai main Top 11 juga merasakan hal yang sama. Dan juga termasuk saya guys. Karena musim lalu sebelum update Top 11 2026 kita punya banyak banget uang ya. Di level 30-an kita udah punya uang sampai 10 miliar. Kali ini duitnya udah berkurang tinggal 1,5 miliar. Ya, berkurangnya sangat-sangat drastis. Sangat-sangat drastis. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih yang bikin keuangan klub kita berkurang dan kenapa ini bisa terjadi? Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang ingin terus mendukung channel ini agar bisa terus berkembang ke depannya, yuk bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Oke guys, jadi ada banyak hal yang membuat keuangan klub kita berkurang tiap hari. Salah satunya yaitu gaji pemain. Oke, di sini kita lihat gaji pemain dan juga harga pasar pemain sekarang dibuat sama, bahkan bisa jadi lebih tinggi gajinya daripada harga pasarnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya kurang tahu pasti. Ini bug atau sengaja dibuat sama si Nordeus. Tujuannya biar uang bisa kepake. Karena dulu kita pernah protes juga. Kenapa uang ini nggak bisa kita pakai pas levelnya udah tinggi? Tapi pas giliran update ternyata parah banget. Mereka bikin uang kita cepat habis tiap hari. Jadi sekalinya bikin update langsung bikin orang-orang trauma main Top 11. Dan jujur aja banyak banget teman-teman yang pensiun gara-gara hal ini guys. Tapi ya udahlah, sebagai player gratisan yang udah terlanjur suka main Top 11 ya. Mau ditinggal sayang, nggak ditinggal juga gimana? Nyebelin juga. Tapi ya udah, kita coba bahas mengenai gimana cara mengatasi krisis keuangan klub. Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, saya mau kasih tahu ke teman-teman dulu kenapa gaji pemain berkurang setiap hari. Salah satunya yaitu karena tiap hari kita harus mengeluarkan duit buat membayar semua pemain, mulai dari pemain inti maupun pemain cadangan. Dan di sini ada beberapa pemain juga yang kontraknya bakal habis. Nah, kita lihat untuk harga pasar dan juga gaji pemain. Kita perhatikan untuk Martin Paes sendiri. Ini adalah pemain yang kontraknya masih tersisa 3 tahun lagi atau 3 musim lagi. Harga pasarnya 112 juta, kemudian gajinya 105 juta. Jadi harga pasar dan juga gaji hampir sama. Kalau dulu beda ya guys ya. Jadi kalau dulu tuh harga pasarnya itu lebih tinggi, sementara gajinya itu jauh lebih rendah. Sekarang hampir sama. Nah, bahkan ada satu pemain yang gajinya itu lebih mahal daripada harga pasarnya, yaitu Dean James. Oke, di sini kita lihat harga pasarnya saat ini dia dibanderol di angka 330 juta, tapi gajinya 364 juta. Gimana nggak minus coba? Kemudian ada juga yang gajinya sama dengan harga pasarnya, yaitu J.I. Jazz. Harganya 206 juta, kemudian gajinya juga 206 juta. Nah, ada juga Rizky Ridho yang harga pasar dan juga gajinya sangat tinggi yang bikin keuangan klub kita berkurang tiap hari. Kemudian ada juga nih Kevin Dix. Kalau dia harga pasarnya
lebih murah ya guys ya, gajinya juga lebih kecil. Tapi pemain-pemain yang udah kita pertahanin sejak lama memang gajinya itu naik tiap musim guys. Gajinya tuh naik tiap musim dan harga pasarnya juga naik ya guys ya. Jadi semakin lama pemain tersebut bertahan atau bermain untuk tim kita, semakin besar harga pasar dan juga gajinya guys. Nah, di sini sebagai contoh ada Mauro Zylstra, harga pasarnya 288 juta dan gajinya 284 juta. Mahal banget ya sih. Mahal banget pak. Kontraknya masih tersisa 3 tahun lagi. Kemudian ada juga Tom Hai. Nah, kalau ini belum diperpanjang kontrak. Rencananya musim depan dia bakal hengkang kalau misalkan nggak diperpanjang. Tapi kalau misalkan kita perpanjang, dia minta naik gaji pak. Dari yang sebelumnya digaji 108 juta, kali ini dia minta gaji 299,8 juta plus on time bonus katanya. Sebesar 29.980.000. Parah. Oke, sebelum kita mulai membahas, saya juga mau cek dulu keuangan klub kita. Kenapa musim ini kita banyak banget ngeluarin duit? Kenapa uang kita habis musim ini, guys? Nah, yang pertama di sini untuk pemasukannya sendiri sebenarnya cukup besar ya, guys ya. Pemasukannya cukup besar dari investasi total ada 436 juta, kemudian dari tiket sendiri kita dapat 785 juta, kemudian dari sponsor dapat 1,3 juta, 1,3 miliar maksud saya. Dari kompetisi aja dapat 445 juta. Jadi hadiah dari kompetisi itu kecil banget. Transfer keluar 343 juta. Jadi sebelumnya emang kita udah menjual beberapa pemain ya guys ya, untuk menjaga uang kas kita tetap stabil. Nah, pengeluaran nih yang paling parah. Pengeluarannya guys, kita lihat di sini. Paling parah di pengeluaran ya guys ya. Di sini untuk gaji pemain tiap hari kita harus bayar 158 juta dan musim ini kita ngabisin 4 miliar. Cuma buat gaji pemain doang, Pak. 4 miliar, kocak. Bener-bener. Sementara pemasukan kita cuma 3,3 miliar guys. Buat gaji pemain 4 miliar. Sementara pendapatan dari kompetisi itu rendah banget pak. Kemudian transfer masuk. Kita juga tadi udah jual pemain ya, dapat 343 juta dan saya beli satu pemain harganya 105 juta. Jadi kita masih untung 200 juta. Harusnya sih gitu. Tapi biaya maintenance semusim kita ngabisin modal 1,49 miliar, 1,5 miliar lah. Bahkan lebih mahal dari biaya konstruksi guys. Biaya konstruksi aja semusim cuma ngabisin 509 juta. Bayangin, maintenance semusim 1,4 juta. Si kardus bener-bener parah guys. Ini mohon maaf nih. Kardus emang bener-bener parah guys. Barangkali ada mungkin ya orang Nordeus nonton, tolong dong dibenerin lagi, masa keuangannya kayak gini banget. Ya seenggaknya kalau misalkan pengeluaran gede ya pemasukan juga gede pak. Ini gimana ceritanya, pemasukan kecil pengeluarannya itu gede banget. Dan total selama semusim kita ngabisin uang sebanyak 6,11 miliar. Ini hampir setengah dari pemasukan ya guys ya. Jadi kita minus 2,7 miliar guys selama semusim. Dan tiap hari itu minus, nggak ada untung-untungnya sama sekali. Tiap hari minus. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa pertama tanda tangani kontrak ya guys ya. Tentu ini bukan solusi utama karena tiap musim kita juga harus menandatangani kontrak. Salah satunya menandatangani kontrak hak siar yang tentu dari sini kita bisa dapat token. Kemudian kita juga bisa tanda tangani kontrak sponsor untuk dapetin uang. Tapi kita tahu sendiri hadiahnya juga nggak terlalu besar. Total kita dapat 450 juta dari kontrak Nordeus. Kemudian di sini kita juga bisa dapat hadiah yang sedikit lebih banyak ya, total 269 juta per 2 minggu dari OH2. Kemudian dari weekly kontrak di sini ada dari Clockwork maksud saya, ini mingguan dapatnya 147 juta dan dari Juix dapatnya 24,5 juta per hari.
Buat gaji pemain aja nggak cukup, kocak, tiap hari. Nah, setelah kita menandatangani kontrak, jangan lupa juga ada pengeluaran yang tadi kita bahas, yaitu kampus atau stadion. Kampus di sini tiap hari kita bisa dapat uang yang sebenarnya lumayan sih. Sebenarnya lumayan, guys. Di sini dari area parkir aja kita dapat 19,6 juta ya, guys ya. Kemudian dari food zone atau tempat makan ya, di sini dapat 14,7 juta. Sementara dari training dapat booster kondisi dan dari treatment dapat pengobatan. Nah, biaya maintenance memang mahal banget. Tiap hari kita harus maintenance fasilitas kampus kita, guys. Dan ini yang bikin klub kita cepet bangkrut tiap hari. Biaya maintenance-nya berapa? Kita lihat. 11,7 juta, Pak. 11,7 juta maintenance kali 2 loh kalau stadion. Kali 2 berarti kan 22,4 23 ya. 23,4 juta. Pemasukannya nggak seberapa. Nah, tadi kan pendapatan dari food zone ini cuma 14 juta ya. Di sini untuk biaya maintenance 12,7 juta. Ini kocak sih beneran. Bangkrut terus Pak kalau kayak gini ceritanya ya. Oke, yang ini maintenance 12,7 juta ya. Nah, sebelum itu kita mau coba up dulu fasilitas yang belum kita upgrade, guys. Bentar, guys. Level 13. Oke, udah 13 semua ya. Saya mau upgrade ini aja lah. Bentar, kenapa stadion? Bisa nggak sih? Oh, bisa, ding. Hospitali. Nggak bisa juga, Pak. Oh, harus upgrade, Pak. Hospital dulu, guys. Treatment. Nah, ini masih bisa di-upgrade, Pak. Parking, mungkin kita coba tingkatin pujon aja ya, pujon. Atau area parkir aja lah. Atau mungkin stadion lagi. Soalnya stadion udah penuh banget sih. Stadionnya udah penuh banget. Oh, nggak bisa, ding. Berarti kita up dulu untuk area parkir, guys. Tujuannya apa? Biar nanti kita bisa dapat banyak uang. Oke, kita investasikan uang kita total 142 juta buat membangun lahan parkir, durasinya 5 hari 5 jam. Oke, biayanya lumayan mahal dan kita sebenarnya bisa aja untuk membangunnya dengan instan dengan biaya 42 token. Tapi nggak usah, biarin aja. Anggap aja lagi menghemat biaya maintenance, guys ya. Lahan parkir. Nah, kita udah maintenance beberapa fasilitas ya. Tadi harusnya nggak usah di maintenance ya untuk lahan parkir, lupa saya. Oke, biaya maintenance ya per harinya itu gede banget, Pak. Per harinya gede banget. Oke, bentar. Kita udah maintenance ya, kita cek dulu keuangannya. Nah, untuk biaya maintenance ternyata nggak langsung terhitung ya, guys ya. Nggak langsung terhitung hari ini, padahal kita udah ngeluarin duit, tapi uangnya nggak tahu kemana. 1,49 miliar masih terlihat di biaya maintenance. Nah, selanjutnya untuk mengatasi krisis keuangan di sini memang biaya untuk membayar pemain kita tiap hari memang gede banget. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, untuk menghemat keuangan, jadi saya harus melepas beberapa pemain yang harganya cukup mahal dan gajinya cukup besar. Kita bakal lepas mereka dan saya akan menyisakan beberapa pemain penting saja yang memang benar-benar kita butuhkan. Nah, salah satu pemain yang membuat gaji atau membuat keuangan klub kita minus tiap hari ya pemain cadangan, guys. Salah satunya pemain cadangan karena mereka kan nggak diturunkan sama sekali ya, guys ya. Sebenarnya kalau dulu tujuan saya punya banyak pemain cadangan ya buat latih tim tiap hari, buat naikin form latihan. Tapi sekarang rasa-rasanya berat banget nimbun pemain cadangan terlalu banyak. Jadi kita harus jual mereka, guys. Dan di sini kita harus menjual pemain yang benar-benar tidak kita butuhkan ya, guys ya. Jadi saya akan menyisakan 4 back, 4 gelandang dan 3 penyerang.
Dan untuk pemain yang kontraknya bakal habis, di sini kita nggak usah perpanjang lagi kontraknya guys. Kita bisa jual di lelang aja sebelum mereka hengkang secara gratis. Oke, kita bisa jual mereka di sini. Kita jual di lelang aja, semoga nanti bisa laku. Oke, kita jual di lelang, kita tingkatin harga jualnya seperti ini. Semoga nanti ada yang mau beli. Dua pemain kita lepas, kemudian untuk penyerang sendiri, sebentar. Penyerang ada berapa ya? Oh, Fernandes, bentar guys, Fernandes. Nah, dia mau pensiun, Pak. Dia mau pensiun, kontraknya tersisa 1 musim lagi, tapi kita masih punya kesempatan buat, oh nggak bisa, ding. Nggak bisa ternyata. Nggak bisa. Dan si Enzo Fernandes ini sebenarnya pemain yang sangat berpengaruh di eranya ya guys ya, tapi usianya udah 32 tahun dan gajinya sangat besar. Kualitasnya bintang 1 mau kedua, Pak. Harganya 210 juta, gajinya 212 juta. Ini yang bikin klub kita bangkrut. Jadi kita harus pecat Enzo Fernandes sekarang juga. Nggak apa-apa kita nggak dapet duit, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak ngeluarin duit tiap hari. Yang penting kita nggak ngeluarin duit tiap hari buat gaji si Enzo Fernandes yang udah nggak berguna ini guys. Kita lepas aja. Kemudian ada juga nih kontrak pemain yang bakal habis, yaitu si Mirka Pegliuca. Usianya 20 tahun, masih muda banget ya guys ya. Tapi karena saya nggak punya rencana buat melatihnya secara individu, meskipun dia punya talenta bagus, mungkin kita harus melepas pemain ini guys. Mungkin kita harus melepas pemain ini dan kita bakal pertimbangkan untuk mempertahankan beberapa pemain lain. Yang pasti kita nggak akan perpanjang kontrak si Mirka Pegliuca. Kita coba jual dia di lelang. Oke, harganya 114 juta. Kita jual pemain yang nggak dibutuhkan. 1, 2, 3. Kita sisakan 4 back. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini ada juga si Kalvakov. Gelandang sayap kanan. Usianya 28 tahun. Kita lihat. Dia juga digaji cukup besar ya guys ya, 97,7 juta per season. Dan kita bakal jual dia di lelang. Oke, harganya 95,6 juta. Kita jual pemain yang nggak terlalu diperlukan. Oke, kita masukkan mereka ke daftar transfer guys. Semoga nanti ada yang mau beli ya guys ya. Kemudian kita cek juga beberapa pemain cadangan yang digaji cukup mahal. Bentar. Di sini ada Ciaska. Kiper ada berapa? Oh, kiper ada 2 guys. Kiper ada 2. 1, 2, 3, 4. Waduh, salah. Harusnya bentar. Oke, si Pegliuca ini nggak usah dijual guys. Bentar guys. Ini nggak usah dijual ya guys ya. Gajinya juga kecil. Kita lepas kiper aja guys. Kiper guys. Si Mamadou Reckmans kita jual. Oke, kita jual di lelang. 2 pemain kita jual. Nah, si Pegliuca ini sisa kontraknya 1 musim lagi. Kita bisa perpanjang kontraknya hari ini aja guys ya. Tapi dia mau naik gaji, tapi nggak apa-apa lah. Usianya masih muda. Kemudian ada si siapa nih? Oh, ini harganya mahal juga Pak, si Alessandrini. Sementara satu lagi Ciaska kita lepas saja. Usianya masih muda, 19 tahun. Harusnya cepat laku sih. Jadi kita sisakan 4 back, 4 gelandang dan 3 penyerang. Oke. Ada berapa? 1 back kita kumpulin, coba. Back kita kumpulin dulu. Oke, 4 ya, bener. Kalau bisa sih, kalau misalkan pengen lebih gimana ya? Lebih bagus ya, kalian di bangku cadangan punya pemain yang bisa bermain di 2 atau di 3 posisi, jadi lebih fleksibel. Kita nggak butuh terlalu banyak pemain cadangan. Nah, di posisi penyerang sebentar. Back udah 4, gelandang 1, 2, 3. Oh, gelandangnya nggak ada lagi Pak. Kalvakov wah tersisa guys. Gelandangnya nggak ada lagi ternyata guys. Oke, jadi kita cancel aja si Alessandro Kalska. Kita sisain 4 gelandang soalnya guys. Minimal 4 gelandang buat melatih penguasaan ya guys ya. Dan minimal melatih 3 penyerang untuk melatih form latihan menyerang. Oke, sebentar. Iya.
Ini dia. 4 pemain udah kita jual, tinggal nunggu laku aja guys. 1, 2, striker ada 2 ya, 1, 2, 3. Bentar, oke. Saya rasa cukup ya guys ya. Ini udah pas. Jadi kita tinggal nunggu pemain yang kita jual di lelang ini laku. Kalau misalkan dalam beberapa hari nanti nggak laku, ya mungkin kita bisa jual lagi sampai akhir musim nanti guys. Oke, di sini Tom Hai juga bakal hengkang ya, kontraknya tersisa 1 musim lagi, tapi karena dia adalah pemain penting, jadi nanti di akhir musim kita bakal perpanjang kontraknya guys. Yang penting kita lepas dulu pemain yang nggak diperlukan, dan untuk sisanya kita bisa biarin dulu aja guys. Kita bisa biarin dulu aja. Nah, di sini untuk Ragnar Oratmangun juga harganya mahal banget ya guys ya. 179 juta dan gajinya 216 juta. Oke. Ya. Nah, seperti itu cara kita mengatasi krisis keuangan guys. Salah satunya yaitu dengan cara menjual pemain yang nggak diperlukan. Dan buat teman-teman yang ingin menghemat keuangan klub, usahakan hindari memborong pemain dari lelang ya guys ya. Jadi kalian bisa mengandalkan pemain dari akademi remaja. Kalian bisa andalkan pemain dari akademi remaja. Kemudian untuk tambahan keuangan ya, di sini kita juga bisa ngumpulin uang dari nonton iklan singkat guys di sini guys. Jadi saran saya fokus utama bukan ke uang dulu guys, kecuali kalau misalkan kalian benar-benar krisis. Fokus utama yaitu ngumpulin booster kondisi dulu sebanyak-banyaknya. Setelah booster kondisi udah terkumpul semua, kan masih ada sisa iklan. Nanti untuk sisa iklannya kalian bisa gunakan buat ngumpulin duit guys. Ini kalau misalkan klub kalian udah benar-benar krisis. Kalau misalkan klubnya masih aman mah, ya fokus aja ke booster kondisi lain ya, bisa moral atau bisa juga pengobatan atau bisa juga buat pemulihan. Tapi kalau misalkan bener-bener keuangan kalian udah krisis banget, setelah kalian nabung booster kondisi atau paket istirahat, kalian bisa gunakan sisa iklan buat nabung uang gitu guys. Oke, paham ya guys ya? Oke, jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya bahas kali ini guys. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat membership NFT Eleven, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Tofi Eleven Indonesia.